Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, iman yang kuat, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalaulah tanpa kudrat irada dari Allah, tidak akan bisa kaki kita langkahkan, tidak bisa tangan kita ayunkan. Maka senantiasa kita selalu bersyukur. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Bisa kita buka surah Al-An'am ayat 160. Itu nan akan kita baca pagi kini. Mana pakai HP, bisa buka Quran, silahkan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah berfirman terkait dengan kita melakukan kebaikan. Kata Allah, man jaa'a bil hasanah. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, siapa yang datang dengan suatu kebaikan. Salah satu contoh kebaikan yang dikerjakan itu di dalam tafsir dikatakan membaca kalimah la ilaha illallah. Cie kalimah la ilaha illallah kita baca. Satu kebaikan yang kita kerjakan. Falahu asyru amsalihah. Maka dia mendapatkan 10 balasannya, 10 nilainya. Dan bahkan dapat pula hasil dari satu kebaikan itu balasan baik secara di dunia maupun di akhirat 10 balik. Apa maknanya? Allah sangat baik kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Kalau begitu, Allah memotivasi kita untuk berbuat baik. Dia bonus. Awak kalau menyuruh anak awak, kalau disuruh dewa di kerajuannya, yo bana selesai deh. Kira-kira perasaan awak senang. Kalau perasaan awak senang, kira-kira apa tindakan berikutnya kita kerajuan? Wah, kanda ada kian. Takat dulu kita apa-apa dia nak banyak deh. Kalau orang rumah waktu patuh je, elok je, saulah je. Pasti apa-apa ko balabih lo lagi dilanjut. Yo tu nak. Sadang tanya ke bapak tu je. Dia tanya bapak sesurang kan, bapak orang lain lo dah. Kau dulunya menerima dari apa orang lain lo kok. Lah. Jadi ternyata memang menjadi orang baik
berbuat baik, maka hasil dari perbuatan baik nanawak karajuan itu awak akan mendapatkan balasan yang lebih besar, yang lebih banyak dari kebaikan yang kita karajuan. Apalagi Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Orang nan elok dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang nan sayang orang nan suku menebarkan kebaikan disayang oleh Allah Ta'ala. Maka dikatakan juga, kalau awak berbuat baik kepada sesama manusia, awak menebarkan kebaikan kepada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit, malaikat itu akan mendoakan awak. Allah akan menyayangi awak. Jadi untuk mendapatkan sayang Allah, lakukan kebaikan. Maka ada dalam suatu riwayat dikatakan oleh sahabat. Ceritanya adalah cerita bukan sahabat, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu adalah ulama besar, ulama fikih, ulama sufi yang berada di kota Basrah. Biasa ulama itu memang pakai asisten, pakai ajudan. Disebutkan di dalam riwayat, Hasan Al-Basri tokoh agama, ulama yang selalu mendidik umat di kota Basrah, yubana mengabsen mana jamaah tidak hadir di kampung itu disuruh datang ke musaji, rami orang ke musaji itu. Nah satu kali beliau bersama ajudannya, anak buahnya, santrinya, beliau ada punya talu sebuah. Dan talu 10 itu memang tentu akan dipersiapkan untuk konsumsi atau makan dari Kiai Hasan Al-Basri. Nah, anak buahnya tadi untuk menyimpannya. Nah, pada satu kali bertadanga ketuk pintu dari luar. Ternyata ada orang kurang mampu, orang miskin, atau fakir miskin yang datang ke rumah Hasan Al-Basri. Inyo menyebut alun makan. Ajudannya kata dari talu 10 nan beliau miliki yang punya Hasan Al-Basri itu, dagiahnya dan buahnya 9. Tinggal cie kau minta kau gurue ado dan kedagian. Tentu bahagian dari pelayanan kau. Because jangan sampai gurunya butuh makanan sementara tidak tersedia stok. Diberikan 9 dari 10 taluan yang beliau miliki. Hingga cie dalam pandangan ajudannya itu adalah cadangan. Kok mendesak mereka guru beliau meminta ada stok. Nah, lalu kemudian barang kola degian itu tinggal cie telur lain. Ndak bara lo lamu setelah itu. Itu adalah riwayat yang selalu diceritakan oleh ulama-ulama yang menginspirasi, yang memberikan sebuah pembuktian. Kece orang kini namanya testimoni, kesaksian. Itu terjadi pada Hasan Al-Basri. Beliau kan selalu baca Quran, memahami surah Al-An'am ayat 160. Nggak bara lama setelah itu tadangalo ketuk pintu cilai. Ketuk pintu ternyata ada orang mantan talua 92 sesudah. Dan nyogia talua tadi bara 9. Nggak bara lamonyo kebaikan yang dilakukan 9 talua diberikan, beliau diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dapat balasan sekali. Rumusnya nyata,
secara angka-angka kan jaleh 9 kali 10 berapa? 90. Datang talu, alhamdulillah. Tadi ada orang yang membutuhkan, dan kedua ada orang bersedekah. Jadi orang bersedekah kepada Hasan Al-Basri sebanyak 90 talu. Dia tadanga dia Hasan Al-Basri ko percakapan dan ketukan itu tadi. Orang nama dia itu tadi lapai, ditanya kejudan atau Eko buya ada orang bersedekah kabuya mantan 90 talu. Oh. Sebelumnya tadi ada orang datang membutuhkan makanan ambon ya 9 talu. Kini 90 talu ibu. Kejasan Al-Basri. Kan awak lah mengaji awak surah Al-An'am ayat 162. Satu kebaikan dan kita kerajuan dibalik 10. Banyak bagiannya ke 10 talu itu tadi bisa dapat awak satu itu aja. Banyak bagiannya 10. Dalam pakan panganan anak buah kan sebagai anak buah tentu ada analisa. Kok membutuhkan mendesak kok talu pihak tu ajar boleh. Maka di stop aja. Tapi apa pembelajaran yang dapat orangnya? Itu adalah agama kau butuh ketaatan, kepatuhan. Dimulai dari keyakinan. Kalau yakin awak, kalau awak orang beragama, mengaji awak, yakin awak dengan Al-Quran, calik surah Al-Maidah, surah Al-An'am ayat 160, Allah yang menyebutkan. Itu adalah teori matematik juga berupa secara lahiriah. Nyo bisa saja balasan itu tidak pada hari itu. Bisa saja balasan dalam bentuk yang lain. Maka dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, kalau dia mengalami kesulitan, ada masalah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari permasalahannya itu. Adu-adu jalannya. Allah yang membukakan jalan. Allah yang memberikan jalan. Kalau jopangan awak kadang-kadang tidak masuk akal. Kadang-kadang tidak mungkin dia sesuai. Tapi kalau yakin awak bahwa Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya, fa'alul lima yurid, yakin awak Allah maha memperbuat bagi apa yang dikehendakinya. Tidak ada ni tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Dalam waktu yang tidak terduga, kita akan menemukan jalan keluar. Kata kuncinya. Jadi kadang-kadang kebaikan itu tidak dibalas dengan kebaikan pada kehidupan. Pertama, yakin awak kata Allah Ta'ala akan ada kebaikan yang dibalasi oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat. Tapi itu persoalan timing, persoalan waktu. Kemudian dalam persoalan bentuk. Bisa saja balasan itu dalam bentuk peluang. Ada peluang bisnis yang lain, atau anak awak yang karirnya top chair, atau keluarga dekat awak yang kemudian menyala. Itulah bentuk-bentuk balasan yang Allah berikan. Ya memang tidak bisa lo dalam teori yang teori langsung sekali langsung istilahnya transaksional itu. Beribadah, berbuat baik tidak boleh transaksional. Tapi awak yakin bahwa setiap kebaikan yang awak kerjakan tidak pernah sia-sia. Tidak ada mubazir. Akan ada balasannya. Indah di dunia, pasti di
di akhirat. Kalau di akhirat itu adalah pasti. Tapi pasti juga di dunia kok bisa bentuknya beragam. Nah, jadi itu kata kunci. Nah, ada yang menarik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jangan mengarajuan kebaikan lain. Berniat saja berbuat baik, lah dapat satu pahala. Kata Nabi, wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha, siapa berencana saja, siapa yang berkeinginan saja, siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan saja, falam ya'malha, inyo alun mengarajuan lain, indak mengarajuan niat kebaikan nanyu niatkan ku tadi. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah telah mencatatkan di sisinya bagi orang tersebut satu kebaikan. Lelah dalam artian sebuah nilai, tidak ada masalah. Lelah, awak lelah, tapi karena Allah itu pun akan memberikan nilai. Yo berlelah-lelah awak, tapi tidak boleh mengeluh. Lelah awak ko yang bernilai. Memang awak beribadat ko kan lelah juga. Jika surau panik jo, rukuk tagak panik jo, kan lelah awak. Justru lelah itu yang bernilai ibadah. Jadi nanawa memang tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa lah panik dan lalak jatuh mau pupik menciracu nama itu. Lah panik kau dah membuat bayi anak dua je dapat balasan jodoh. Lah lo pujiannya nak ada dapat upik dah dapatnya je. Awak lo diciracu je. Amaleh dia membuatnya lemah. Itu namanya adalah orang yang merasa gagal. Jadi tak boleh putus asa. Ayo, lah dibuat dia musaji dan lelu banyak kebaikan yang mana ditata dia. Buat je dia kupi orang lain. Jangan awak lah, siapa nalawak. Nabi Muhammad mengicuah tidak pernah, berbuat salah tidak pernah, berbuat dosa tidak pernah, elok je nak dibuatnya. Salah moko orang nak ditolong Sebelum itu banyak orang yang percaya katanya ditolong oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan kebaikan, majak orang berbuat baik, majak orang masuk surga. Justru Nabi Muhammad dicercai, dicelai, dilemparin Nabi. Awak lu ada sampai ke pegang ada lain. Awak mungkin kena kecek-kecek muncul ni. Sianu sok-sok lah gaya nak sok-sok jadi pahlawan lo. Yo pun purinya sebenarnya. Oh kencong-kencong muncul dah mencerek. Biarkanlah anjing menggonggong kecek orang filosof. Kafilah tetap berlalu. Nak kau tialah muncung-muncung inyo. Nak kabodoso inyo. Anda tempang lah muncul nak panjang lah junit bibi tu. Celah no je kan. Anyo-anyo no bibi tu ekspresi Yang pasti kini kau memang tolong kanak-kanak surah Al-An'am ayat 160. Jadi wak kaitkan pula dengan hadis Nabi tadi. Berniat saja berbuat kebaikan, kamu akan dicatatkan di sisi Allah satu kebaikan walaupun alun mengerjakan oleh. Kini pun niatnya lah ya. Dan ia ada nanti kayu dan duit suruh baru jihad obat tingkit tikung. Niat kau dah jelas lo. Kalau anu nanti yo bana denai anak nak kau karandah nanti ya. Ambu carian tukang dari itu celak. Tak di pesantren di ringan-ringan. Berdoa aja ke guru tu deh kami lo. Dibuat bodoh bang bagi musaji 6 miliar. Lah tagak musaji mega. Aduh rezekinya. Tak ada manga-manga, ada berdoanya banyak. Tak apa lo kini
Nak kuado di antara kita namanya indakna dia awak cucu awak. Indakna awak minantu awak nang kayu di rantau. Tibu yu putih 6 miliar ke pasar kandang kuah. Abu peluan suruh pasar kandang kuah cek. Ange-ange dia makmur sama yang si kuah randah wana cek. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di amin yang penting baniye awak. Tentu ngadu anak awak atau cucu awak. Amat tahuan di semua. Jangan camih lo ni Sarawak kata surau, tak berkembang Sarawak tu lo, ni dah kilo kereta api. Kalau kamu lompin jalan kereta api, nak kunci je lah kereta api tu. Dan jalan akan ada masanya. Surau Nur Jihad ko bisa lo lebih megah lo nanti. Amin, amin. Tapi awak yuk pasang niat, awak berniat bukan berarti bernazar ya, artinya berniat untuk bahas supaya surau aku bisa representatif lah. Tapi kadang mana surau tinggi bertingkat 3 jamaah laki-laki because dengan 3 lain je kau 60 sih banyak. Tapi yakinnya kalau lah full AC, kalau lah karpet etaba seperti karpet Turki itu, mungkin senang lah semuanya kan. Mungkin pemuda-pemuda tu nak dibalik ala buah dibalik kereta api tu nak kerajo langsung ke mana dia lagi. Sajua di surau je. Kamangau. Apa lagi beko di surau ko adolo beko setiap sudah solat dapat lo beko snack, adolo kopi gratis, adonya nak menyumbang ko apa duduk di lapau ya bak. Cala di surau Jawa lain. Itu contoh. Dan jalan kiri baniat jawab benda baik jawab. Lah dicatatkan oleh Allah Taala. Apalagi wa man hamma bihasanatin, siapa berkeinginan, bercita-cita, berniat untuk berbuat baik, wa amilaha, lalu kemudian dia kerjakan. Kata Allahu indallah, maka kemudian dicatatkan di sisi Allah dia asyra hasanatin 10 kebaikan. Ikonnya di sini. Bahkan illa 700 dhi'fin ila at'afin katsiratin. Bahkan dah hanya 10 sampai 700 kali lipat ganda, bahkan lebih banyak lipat ganda lagi. Apa ada waktu? Iko mengaji soal keyakinan. Kalau nak yakin aja dia. Yakin awak bahwa indah ada kebaikan awak ni tak berbalas dah. Nak do nak mubazir, nak do nak kasih sudi, entahlah panik dan berbelu. Nak do calah. Orangnya nak do melirik awak, nak do dia orang terima kasih ke awak. Yang kata terima kasih lah, cirat colok dia dia awak. Merasa kurang lah, sengenek dia negihnya. Tangguh magiam, Allah murah magiam. Kemudian nampak lagi orang tulur dan dia ciracuan. Itulah berbuat baik awak. Di karajuan awak kebaikan itu bisa dapat 700 lipat ganda lah. Taruh darinya tu. Taruh je buat baik aja tu. Nak koti aja lah. Kau ada jonan berisik-berisik tu. Dima bisik-bisik tetangga tu ada aja. Ada aja. Koti aja lah muncung inyo. Kali pangan awak lem naik. Cuma lagi putih sudah tulisan yang dia. Sia nama cicirah tu nama ngeceh je lah. Disumpah je putih. Kau sedekah untuk yang mau kasihlah mencaci-caci. Terima kasihlah banyak ciraco. Aku amplop je lah. Amplop je lu. Dia amplop. Lalu kemudian yang menariknya, kok umat Nabi Muhammad kok menjadi umat yang terbaik, membuat Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kok kali bin umat Nabi Muhammad lah juga berniat berbaik dapat cik palu. Kemudian kalau waman hamma bisayatin berniat berencana untuk berbuat jahit. Lalu kemudian inyo nak jadi anu nak jadi mengamalkan dah. Nyo berencana falam ya'malha. Inyo berniat berbuat jahit. Lalu kemudian dak nyo kerajuan dah. Dicatat jo di Allah Taala di sisinya hasanatan wahidatan. Dapat jo cie nilai kebaikan.
indahnya kerajuan. Dia berniat jahit, kemudian dia kerajuan, baru dapat lo besok. Tapi nak jadinya kerajuan dok. Oh, nu kuibana bekot kaluan buang tu dari surau ko jelapihan petasan. Nak takkan pian buang tu bekot je. Nak jadinya deh ibu dan jo dan buang yang bekot pingsan bekot wan renjo nak jadi dah je. Lah dapat lah cek kebaikan le tu. Itu je. Nak jadinya kerajuan. Itu keistimewaan kita umat Nabi Muhammad. Jadi nak bergara-gara itu adalah sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan, sebuah kelebihan dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Iku awak umat Nabi Muhammad ku umat yang pertama masuk surga. Alun dibuka pintu surga lain sebelum Nabi Muhammad ju umatnya masuk ke dalam surga. Ditunggu jamaah pasar kandang tu. Lah masuk jamaah surau Nur Jihad pasar kandang ko baru na lain-lain lo masuk. Kalau awak ni umat Nabi Muhammad, kalau umat Nabi Muhammad ya. Itulah dijamin dari Nabi Muhammad. Ambo mengecek tu dah, ambo menyampaikan. Jamaah Nur Jihad pasar kandang adalah umat Nabi Muhammad nan taat, nan patuh, nan nelo saullah, yobana rajin. Indah di awal-awal Ramadan dia rajin itu, yobana rajin tarawih, istiqamah. Itu lalu dibuka pintu surga ditanya dulu. Lah masuk jamaah Nur Jihad pasar kandang. Lalu lain malaikat, lalu dibuka oleh. Lalu dibuka pintu surga. Mana jamaah Nur Jihad pasar kandang? Tunjuk tu. Masuk lo, masuk. Masuk jamaah Nur Jihad pasar kandang dibuka pintu. Baru mendorong lo nalai. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dimasukkan ke dalam surga itu nanti orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa berombong-rombongan. Langsung lo protokolernya malaikat Ridwan. Cek malaikat Ridwan punya catatan. Jamaah Nur Jihad pasar kandang. Pakai mic lah tu. Bahasa awak kini Hamanyo jamaah Nur Jihad pasar kandang yang bertakwa, yang rajin, yang taat. Masuk dulu kamu surga. Lalu bisa kami buka pintu surga oleh kalau lu masuk jamaah Nur Jihad lain. Syaratnya tentu umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Amin, amin. Kali cendan ya. Kali yang muawak. Itu syaratnya bertakwa, beriman, patuh, mengamalkan segala suruh Allah, meninggalkan larangan Allah. Suruh Nabi. Ditanya lo beko awak le guru le awak tukang ulang kaji lo beko ada buya-buya anak senior. Dia mau melakukan. Jadi maknanya kita diingatkan oleh Allah Taala dalam surah Al-An'am ayat 160. Kau maknanya kau nilai dewa. Ada sare di Tungku Sulaiman menyampaikan surah Al-An'am ayat 160. Siapa yang berbuat satu kebaikan falahu asyru amsalihah, dapat dia 10 balasan kebaikannya. Dalam hadis dikatakan illa sab'i mi'atin tid'afin illa af'afin katsiratin. Kan dalam ayat itu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali sab'atin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang berbuat baik, berinfak, bersedekah, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat dari 7 lipat kelipatan kebaikan yang dia dapatkan. Abalipe 700 nilai dari kebaikan dan akan watayu. Nah, jadi jangan lelah, jangan mengeluh ketika awak berbuat baik. Berbuat baik kok kan macam-macam. Berbuat baik ke suami, berbuat baik ke keluarga, berbuat baik kepada lingkungan sekitar. Banyak berbuat baik kau.
Nak do suami do eloknya kana lain lah. Manuan suami gaina. Kalau nak do suami ko kamu cari ya. Lo lain biarlah dia tambah profesi yang go calai. Jadi tambah lo tugas calai. Kuah jamaah mo kini banyak nan menjando jua. Nama nangka satu mendaftar. Sekurang-kurangnya doakan suami awak. Itu kan contoh kebaikan. Sepanjang suami awak ada berbuat baik awak ke suami. Sepanjang orang tua ada berbuat baik ke orang tua. Sepanjang awak ada anak awak berbuat baik, lo lakukan yang terbaik buat anak. Sepanjang awak berusaha berbuat baik lo kepada berusaha. Sepanjang awak layak duit-duit bermasyarakat, berbuat baik lo ada masyarakat. Contoh kebaikan, melakukan sebuah kegiatan kebaikan, mengumpulkan jamaah untuk bisa ikut dalam majelis ilmu, itulah kebaikan. Kebaikan yang lebih produktif itu kan ada tiga. Ada nendakan putih-putih. Lah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Walaupun lah mati banana manusia lah meninggal, nak duit jujur lain. Kan kalau lah mati kan nak do sembahyang do lain. Tu nak do puasa do lain. Putih kan sudah stop. Jatah kamu beribadat hanya di situ. Tak do mengalir lain kebaikan. Illa kecuali ada tiga perkara. Ada tiga perkara yang tak betul-betul. Yang pertama ada sedekah jariyah. Awak masyarakat awak kasuruh kuari karayua karpet kurang ko nampak nu ditambah karpet dekat tiga lagi. Oh bisu hari raya sampai keluar tu mahal lah ado kini pi kanopi nama pi kanopi tu tu tentu para lulu adolo anu ene lapi sajadah karpet bandi agak 6 lagi. Wah itu akan mengalir dari palu ke awak mati awak lah pensiun awak. Lan ado beramal tapi pahala dari sedekah jariyah akan mengalir. Apa boleh masyarakat di bulan puasa? Sudahlah nilai bonus yang berpegang. Cie kebaikan dapat 10. Lalu kemudian sampai 700. Kira di bulan Ramadan lo lai barang lo lipat gandu pahala. Nanti lah meninggal. Ayo kamu meninggal. Ayo kamu meninggal kamu mati. Karena lu muawal tak dore besok lo. Lalu kemudian apa yang wak berikan itu yang wak sedekahkan jariyah. Jariyah kok artinya mengalir. Ibu taruh kawannya itulah pakiriman taruh. Deh, gelap-gelap lampu sekian watt. Dengan investasi akhirat waktu tadi ya, kebaikan awak karajuan dimanfaatkan untuk kemaslahatan, insya Allah. Itu akan mengalir, nggak akan pindah-pindah ke kurang lain sepanjang awak dah hutang untuk awak. Itu contoh-contoh kebaikan. Apalagi awak beribadah untuk diri awak. Ada namanya ibadah kewajiban. Kalau sholat kok kan kewajiban awak kok. Puasa kewajiban personal pribadi awak. Tapi berbuat baik melakukan kebaikan, itu adalah bonus, itu tambahan-tambahan. Jadi makanya kita berdoa pula awak di bulan Ramadan kau, di samping doa awak nak baca malam, Allahumma innaka afuwun karim, boleh tambah karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tambah doa awak celai, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Di dunia ko yo bana dapat dawak kebaikan dan awak pun berbuat baik dan buat baik awak tu akan mak terima pula kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dapat dawak kebaikan di akhirat. Ujung-ujungnya kalau wala dapat kebaikan di dunia, berbaik awak di dunia, diterima lo balasan kebaikan di dunia.
kemudian terima pula balasan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Pelihara kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari azab neraka. Aku tak bina minta selalu banyak dikaitkan, jauhkan lawa ya Allah, pelihara lawa ya Allah, berlindung aku kepada Engkau ya Allah dari azab neraka. Makoi ulama sufi pun membayangkan ya Allah, wala aqwa ala naril jahim, aku nak kuat beradu di dalam neraka Engkau ya Allah. Yubana dahsyat neraka itu digambarkan, mengku berdoa wa ya Allah wa qina azabannar. Atau di dalam zikir baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jaga kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari azab neraka. Wa'udzu bika min azabin nar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jauh nih, terhindar nih dari azab neraka. Nah, aku teori yang diajarkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan saja, satu kebaikan akan dapat 10 balasan kelipatannya. Dikali lo kemudian 72 mendapatlah kemudian 700 nilai. Karena memang nilai dari apa yang kita berikan itu akan berlipat ganda. Itu sampai ila apin katsiratin, bahkan sampai kepada lipat ganda yang lebih banyak. Seperti apa yang dilakukan oleh kurbannya Habil, adik dari Qabil, dan diterima oleh Allah Ta'ala nama kebaikan Habil. Karena kebaikan di Habil kok kamantan nasi ke surau ya. Kan ada mantan nasi ke surau, dan nasi dalam lapis di darunya yubanan Allah ma'ai balian sambayang menalan mupaha. Tak kasih Habil itu kurban itu adalah kabawe kadang jawi kapu hewan ternaan nancak nan berasnya. Si Qabil buah-buahan dan ganui dan gaca-gaca nenda laku lain nenda ajan lain alai daripada mubazir je mah je antan je lah kat surau tu je. Nah, jalan yang terbaik lah. Wah, yang cancai kapan perlu ayam peliharaan ampulai waktu ke jabian. Jangan merang lah kau. Kecil lan tanalul birra hatta tunfiqu atuibun. Sebelum dapat kamu kebaikan, sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Kira adu ayam pokok, ayam jantan yang pulai mana ayam adu sayang bana pakai susu lo minum ya me. Itulah pada biar mereka mentang ke surau merah pulai wakau. Nah, lalu kemudian di berikutnya wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan satu kesalahan maka tidak dibalasi kecuali semisalnya. Yosa, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Lalu dilebih-lebih tu pajak tambahnya lah kesalahan kenyo. Enggak. Kalau babek baik dilebihkan, dilipat gandakan pahalanya. Tapi berbuat salah, ya dibalasi sesuai kadarnya lah. Takatu sayang Allah Ta'ala kawa, sayang bana Allah Ta'ala kawa. Mangko tinggal dia wa'alai. Nah, wahum la yuzlamun, mereka tidak akan pernah dianiaya, tidak akan dikurangi balasan kebaikannya sekecil apapun. Tidak ada akan dikurangi, tidak ada dan akan dirusak. Awak dan semua mau susah aja. Ada sini lah dia, ada juga mau susahnya, ada juga bertimi-timi aja sini lain. Nah, itu adalah sebuah gambaran, sebuah pembelajaran bagi awak. Bahwa kalau ada orang elok kau balik lo dengan elok. Sehingga jangan kata-kata membaca assalamualaikumnya orang balik dengan lebih baik. Dia baca assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sampai dulu dia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak itu contoh. Orang bagi salamnya kalau bisa wak balik dan lebih baik, dan lebih banyak, dan lebih panjang dari itu. Mago. Ya, menular. Nah, jadi kebaikan seperti satu kali kebaikan obek itu akan pembino, akan terus pembiasaan. Itu namanya adalah pembentukan. Jadi kalaulah dimulai garihe ko semua wak membuat banda akan banyak anak-anak banda berikut itu. Akan banyak terbentuk anak-anak banda. Obek banda kan akan mengalir tadi. Mengalir, akhirnya terbentuk banda-banda berikutnya akan teraliri terus, akan teraliri. Oke, yang lain, ada tadi lain. Nah, jadi itu poinnya untuk menjadi renungan dewa pagi ini. Ini adalah bulan yang baik, bulan yang terbaik. Marilah kita terus menebarkan kebaikan, senantiasa berbuat baik, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan. Apapun kata orang lain, ketika kita berniat untuk berbuat baik, maka kebaikan itu seyogyanya balasannya akan kembali kepada kita. Tidak ada yang sia-sia. Kebaikan yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Semuanya akan kita dapatkan balasannya. Bahkan balasannya Allah kelipat gandakan. Semoga ayat ini menjadi panduan dewa, menjadi rujukan dewa, menyemangati dewa untuk terus menjadi orang baik, menjadi orang yang selalu menebarkan kebaikan. Semoga di negeri dewa lahir orang-orang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiqh lakum bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.